Konon ceritanya ada kedai makanan di salah satu SMA Thailand yang sukses merebut hati pelanggannya hanya dalam satu malam. Setelah mengganti menu makanan, kedai di kantin sekolah itu menjadi kedai terlaris dan favorit warga sekolah. Orang-orang mulai curiga tentang rahasia tersembunyi di balik resep makanan kedai itu. Dan film pun dimulai. Seorang siswa bernama Kang duduk di kantin sekolah sembari menikmati sajian sup babi pedas di kedai Bibi Jong. Kong sangat aktif di sosial media dan memiliki kanal yang dinamai Klik, di mana semua videonya bertema menguak konspirasi. Si pencari kebenaran ekstrim di sekolah itu mendengar desas-desus terkait resep rahasia Bibi Jong yang melegenda. Sensasi makanan lezat di kedai Bibi Jong itu terjadi setelah mengganti menu kari menjadi sup babi pedas. Rasa masakan yang semula hambar kini berubah menjadi tak terkalahkan. Sembari menyantap sup buatan Bibi Jong, ia menyalakan siaran langsung untuk mengulas bisnis kedai fenomenal itu. Kong menjelaskan jika Bibi Jong tadinya berjualan nasi dengan sup dan kari. Belum lama ini, Bibi Jong mengubah menu jualannya menjadi sup tulang babi pedas dan berhasil membalikan keadaan. Kong sendiri mengakui betapa makanan itu sangat lezat hingga membuat murid SMA ketagihan. Netizen yang menonton siaran itu berkomentar jika mereka pernah mencoba menyantap sup tulang babi di kedai Bibi Jong dan membenarkan betapa lezatnya masakan itu. Kong mulai membeberkan rahasia umum yang sudah tersebar di sekolahnya bahwa Bibi Jong memiliki satu putra yang seumuran dengan mereka. Sayangnya, putra Bibi Jong terjerat kasus narkoba sebagai pengedar aktif dan jadi buron polisi. Putra Bibi Jong itu bahkan menjajakan narkoboy di dalam lingkungan sekolah. Banyak pelajar yang menjadi saksi saat bertransaksi dengan pria itu. Kong berspekulasi jika masakan Bibi Jong dicampur dengan obat terlarang itu untuk menambah cita rasa hingga menyebabkan kecanduan. Untuk membuktikan dugaan sementara itu, Kong sengaja nongkrong di kedai Bibi Jong sampai menu masakannya habis terjual. Setelah semua bahan makanan habis, Bibi Jong segera menutup kedainya dan mencuci alat makan di belakang kantin. Kong segera beraksi menyambangi dapur kedai Bibi Jong untuk mengintip campuran apa yang ada di dasar panci kuah sup tulang babi. Dengan membawa kameranya, Kong menyiarkan secara live kondisi dapur kedai itu. Ia mengambil centong sayur dan berbicara pada penonton akan mengobok kuah sup itu. Bibi Jong mendengar percakapan Kong dan langsung mengusirnya dari kedai. Melihat Bibi Jong ketakutan, Kong semakin curiga. Ia bersikeras untuk membuka panci kuah sup di kedai itu hingga Bibi Jong terpaksa mendorong Kong sampai terjatuh. Seketika itu, tulang kepala binatang mencuat keluar dari panci sup yang sudah hampir habis. Kong merekam semua kejadian itu dan berkata jika tulang itu adalah kepala anjing atau kucing. Sontak, semua siswa yang sedang makan beranjak dari tempat duduknya untuk memotret tulang kepala hewan itu. Kong meyakinkan semua orang jika selama ini Bibi Jong memberi makan mereka dengan tulang anjing dan kucing. Semua orang langsung murka dan memaki Bibi Jong sebagai wanita jalang yang tega membunuh hewan peliharaan. Bibi Jong hanya bisa menangis melihat kejadian itu. Ia menggenggam tulang belulang itu dengan pasrah dan tidak berdaya. Selang beberapa hari setelah viralnya video pembuktian Kong, murid SMA itu menjadi semakin populer bahkan disebut sebagai pahlawan kantin sekolah. Teman-temannya, Jot, Song, dan Ploy sampai mencetak foto tulang belulang di kedai Bibi Jong yang sangat mirip dengan kepala anjing dan kucing. Jot berkata, guru mereka, Pak Pop, sudah membawa tulang itu untuk diperiksa berasal dari hewan apa. Jika Bibi Jong benar menggunakan tulang anjing atau kucing, maka tamatlah riwayatnya. Di kesempatan itu, Kong memamerkan tato barunya pada teman-teman. Tato itu berada di tengkuk leher dan bertuliskan nama kanal Klik. Sekelebat, Kong melihat ada bayangan pria berpakaian serba hitam berdiri di depan kantin sekolah. Pria berpakaian serba hitam itu bahkan menghilang dengan tiba-tiba. Hari demi hari kian berganti. Kedai Bibi Jong kini sangat sepi tak berpenghuni. Ia hanya bisa duduk sendiri meratapi nasib yang kian mencekik. Semua siswa di SMA itu mengumpat dan menghina Bibi Jong hingga berharap agar wanita itu pergi dari sekolah mereka. Sementara itu, Kong tampak menikmati sanjungan dan kesuksesan di atas penderitaan Bibi Jong.
Pamor Kong di sekolah semakin melejit hingga semua orang mengenalnya sebagai pahlawan kantin sekolah. Di suatu hari ketika Kong sibuk dengan ponselnya, pria berpakaian serba hitam sengaja menabrak tubuh Kong. Pemuda populer itu langsung marah dan mengejar pria berpakaian serba hitam itu. Ia sampai di lapangan basket dan meminta pria berpakaian hitam untuk menunjukkan wajahnya. Pria itu justru menarik belati dari penutup wajahnya. Kong mengancam akan memviralkan sosok pria berpakaian hitam itu di jagat sosial media. Anehnya, saat Kong siap merekam, sosok pria itu menghilang. Kong tampak kebingungan dan mencari keberadaan pria itu hingga tiba-tiba sosok itu hampir saja menikam kaki Kong. Untungnya Kong cepat menghindar, namun sosok itu muncul lagi dari belakang. Kong yang ketakutan berlari kencang keluar dari lapangan hingga terjerat jaring hitam. Kong bertemu dengan dua teman di sekolahnya yang merekam tingkah konyolnya di jaring hitam. Kong berkata jika dirinya dikejar oleh seorang pria, namun teman yang merekamnya itu tak melihat ada siapapun di sana. Pikiran Kong saat itu langsung tertuju pada Bibi Jong. Ia meyakini Bibi Jong meminta bantuan putranya untuk menyakiti Kong. Siswa SMA itu langsung menyambangi kedai Bibi Jong dan menuduhnya dengan tuduhan tak berdasar. Kong berkata jika Bibi Jong telah membayar orang untuk menguntit dan menakutinya. Ia meminta Jot untuk merekam kejadian penggerebekan itu dan memaksa Bibi Jong untuk mengakui semua tuduhan. Bibi Jong mengaku tak pernah membayar siapapun untuk melukai Kong. Pemuda yang tengah marah besar itu langsung menuduh putra Bibi Jong sengaja datang ke sekolah untuk menerornya. Sekelebat terlihat bayangan pria berpakaian hitam itu berdiri di dapur kedai Bibi Jong. Kong semakin emosi dan langsung menyelinap masuk ke dalam dapur kedai itu. Pedagang makanan di sebelah kedai Bibi Jong sampai iba melihat rekannya dipermalukan. Pria itu masuk ke dapur kedai Bibi Jong dan menjelaskan jika putra Bibi Jong telah meninggal 1 bulan lalu. Putra Bibi Jong mati dalam kondisi kepala terpenggal sementara polisi belum menemukan di mana kepala pria itu berada. Di dalam dapur terlihat foto putra Bibi Jong lengkap dengan lilin dan persembahannya. Pria penjual makanan di sebelah kedai Bibi Jong memaksa Kong untuk meminta maaf atas sikap kasarnya itu. Ia tak tega melihat Bibi Jong yang tengah berduka namun juga dihina oleh siswa SMA. Bibi Jong menangis sejadinya sembari memeluk foto mendiang putra terkasih. Kong keluar dari dapur dan disemprot oleh tetangga kedai Bibi Jong lainnya. Mereka meyakini jika Bibi Jong tidak pernah menggunakan tulang anjing apalagi tulang kucing untuk memasak. Mereka pun menyaksikan sendiri proses pembuatan sup tulang babi itu setiap harinya. Tak berselang lama, guru pop muncul dan membeberkan bukti tulang yang ditemukan Kong itu sebenarnya adalah rangka tubuh ayam utuh. Bibi Jong menggunakan daging ayam sebagai kaldu campuran untuk menambah cita rasa dari sup babi pedas miliknya. Guru pop bahkan melakukan riset ke universitas untuk memastikan asal-usul tulang itu. Posisi Kong kini semakin terpojok. Siswa yang tadinya populer atas konten penguakan misteri itu kini dihina habis-habisan. Mereka bahkan berkata jika Kong adalah tukang pansos yang haus perhatian netizen. Pak Pop memaksa Kong untuk meminta maaf pada Bibi Jong. Sayangnya, Kong yang masih berusia remaja enggan menurunkan harga dirinya dan bersikeras jika dirinya tak bersalah. Sikap keras kepala Kong membuatnya dihukum dan orang tuanya dipanggil ke sekolah. Ia terancam akan dikeluarkan dari sekolah jika enggan meminta maaf pada Bibi Jong. Mendengar hal itu, Song menasihati Kong untuk meminta maaf pada Bibi Jong. Sikap Kong yang keras kepala membuat teman-temannya muak dan mengolok-olok Kong di forum rahasia. Kong langsung marah dan memukuli Song yang memberikan nasihat baik untuknya. Jot turut membela Song dan membawanya pergi meninggalkan Kong sendirian. Kong yang murka bersumpah akan membuktikan bahwa semua omongannya itu benar nyata. Di waktu yang sama, sore itu Bibi Jong sibuk meracik sup babi untuk dijual esok hari. Kong masih meratapi nasib pamornya yang semakin menurun. Ia merenung sendirian di bawah tangga sekolah dan berpikir untuk meminta maaf pada Bibi Jong. Ia merasa sudah keterlaluan pada penjual kantin di sekolahnya itu.
Dengan menangis, Kong merekam diri sendiri untuk meminta maaf pada Bibi Jong karena menuduhnya dengan hal yang tidak benar. Setelah merekam dirinya sendiri, Kong tidak langsung mengunggah video permintaan maafnya itu. Ia justru mendapat telepon dari Jot yang memberikan link Facebook. Saat Kong membuka link itu, ternyata berisi grup besar yang isinya mencela serta menghina-hina dirinya. Grup itu dibuat oleh Song yang sakit hati karena Kong memukulnya siang tadi. Terlihat video Song yang berisi hinaan untuk Kong dan ramai komentar orang yang mendukung Song. Kong semakin sedih dibuatnya dan menangis sejadinya. Melihat ada kucing yang melintas, Kong membunuh kucing itu dan membawanya dalam karung. Kong berniat mensabotase kedai Bibi Jong dengan bangkai kucing itu. Saat malam menjelang, Bibi Jong pulang untuk membeli beberapa bahan masakan yang sudah habis di kedainya. Sementara itu, pria tetangga kedai Bibi Jong masih sibuk mencuci piring dan ditinggalkan sendirian di sana. Pria itu mendengar ada suara dari dalam kedai Bibi Jong. Pria itu justru merasa ketakutan dan langsung pergi meninggalkan kantin sekolah yang telah sepi. Ternyata, Kong berhasil menyelinap masuk ke dalam kedai Bibi Jong untuk melancarkan aksinya. Kong masuk ke dalam dapur kedai itu dan menemukan meja penuh dengan sesajen. Kong langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam semua benda itu. Anehnya, ponsel Kong bermasalah hingga tak bisa berfungsi lagi. Sosok pria berpakaian serba hitam itu muncul di belakang Kong dan Kong menantang pria itu untuk menunjukkan wajahnya. Saat hoodie jaket dibuka, ternyata Kong sangat ketakutan melihatnya dan meminta bantuan guru yang kerja lembur. Sayangnya, sikap Kong yang keras kepala membuat para guru tak mau membantunya. Mereka beranggapan jika Kong hanya mencari perhatian dan membuat berita palsu lagi. Kong semakin marah dan sakit hati, terlebih lagi dengan sikap guru yang tak mau menolongnya. Guru-guru semakin curiga dengan tingkah aneh Kong yang masih berada di sekolah pada jam selarut itu. Kong lari ke kantin bersiap untuk melawan pria berpakaian hitam. Sesampainya di dapur Bibi Jong, Kong membuka bungkusan kain putih di meja sesajen anak Bibi Jong. Ternyata, wala! Tengkorak kepala anak Bibi Jong yang selama ini dicari polisi ternyata disembunyikan oleh Bibi Jong sendiri. Tengkorak anaknya itu adalah resep rahasia yang biasa dicampur ke dalam kaldu sup babi. Kong berusaha kabur dari Bibi Jong, namun sosok hantu tanpa kepala menghalangi pintu. Bibi Jong muncul dan menyuruh anaknya pergi. Di depan Kong, Bibi Jong mengaku terpaksa melakukan semua itu demi keberlangsungan usahanya. Ia hanya ingin mencari nafkah, namun semua dagangan sebelumnya tak pernah dilirik pelanggan. Kong langsung bersimpuh mohon ampun pada Bibi Jong dan berjanji untuk merahasiakan resep tengkorak manusia itu. Bibi Jong mengaku bersalah telah memilih jalan sesat. Kong bergegas mengajak Bibi Jong untuk pergi dari tempat itu, namun wanita itu berkata sudah merencanakan untuk pergi secara sembunyi-sembunyi di akhir bulan nanti. Melihat bungkusan bangkai kucing yang masih mengalirkan darah, Bibi Jong sangat murka. Ia berkata jika Kong selalu mencoba menyakitinya, padahal Bibi Jong hanya ingin berjualan makanan. Kong kembali memohon ampun, namun Bibi Jong mengambil pisau dan langsung menusuk perut Kong. Bibi Jong berkata akan melakukan apapun demi mempertahankan kedainya itu. Bahkan Bibi Jong tega menubalkan kepala anaknya sendiri untuk bertahan hidup. Bibi Jong bertanya apakah rasa kaldu tulang anaknya itu enak. Ia menikam tubuh Kong berulang kali hingga siswa SMA itu tak sadarkan diri. Bibi Jong langsung mengolah tubuh Kong untuk dijadikan makanan esok hari. Hari berikutnya, kedai Bibi Jong semakin ramai dikunjungi pelanggan sekolah yang ketagihan. Mereka berkata rasa masakan hari itu jauh lebih enak dari sebelumnya. Saat Song, Jot, dan Ploy asik makan, beberapa gadis yang makan di belakang mereka berteriak ketakutan dan lari meninggalkan kedai Bibi Jong. Jot mengambil sesendok daging dan anehnya tertera tato bertuliskan klik. Mereka langsung menyadari jika sup daging babi itu menggunakan daging teman mereka sendiri, yaitu Kong. Pantas saja hari itu Kong tidak masuk sekolah tanpa ada kabar satupun darinya. Semua murid yang makan di kedai Bibi Jong panik dan berlarian keluar kantin memicu keributan.
Sup tulang babi pedas yang bertulis di kedai itu berubah menjadi sup tengkorak pedas. Bibi Jong tersenyum sinis melihat para murid berhamburan keluar. Di akhir film terlihat kilas balik si Kong yang merekam dirinya sendiri untuk mengucapkan permintaan maaf serta penyesalannya telah menfitnah Bibi Jong. Dan film pun berakhir. Disutradari oleh Song Sok Makoltong, episode kali ini menyuguhkan kengerian dalam kejahatan supranatural yang dilakukan oleh seorang wanita tak berdaya. Karena terhimpit masalah ekonomi, Bibi Jong rela menumbalkan kepala anaknya sendiri sebagai penyedap rasa. Meski cara itu berhasil membuat kedainya ramai, namun Bibi Jong harus melakukan ritual setiap malam hingga merubah wataknya menjadi psikopat. Sementara itu, Kong memiliki niat baik untuk menguak konspirasi di sekolahnya. Namun, cara Kong berkonten menjatuhkan usaha Bibi Jong. Meski pada harinya Bibi Jong terbukti bersalah, Kong harus lebih hati-hati dalam membuat video dan sebaiknya mencari bukti konkret terkait kejadian itu. Terima kasih dan sampai jumpa.